Saudara, hari ini Senin, 15 Mei 2023, hari ke-37 sesudah Paskah. Dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16, Yesus dari Nazaret bersabda, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Saudara, setelah mengucapkan maklumat bahagia, Yesus dari Nazaret menandaskan lebih jauh identitas para pengikutnya. Identitas atau jati diri itu bersifat fungsional yang menggarisbawahi bahwa mereka ada bukan untuk diri mereka sendiri, melainkan untuk dunia. Kita tidak asing, saudara, dengan sabda Yesus dari Nazaret, "Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia." Dalam teks Yunani kita membaca, "Hubeis este to halas tes keis. Hubeis este to phos to kosmo." Kata este sendiri berarti kamu adalah. Sedangkan kata hubeis berarti kamu. Orang kedua, jamak. Dengan menempatkan hubeis bersama este, Yesus dari Nazaret memberikan penekanan pada subjek. Maka kita dapat menerjemahkannya, "Kamu, iya, kamulah, bukan yang lain." Jadi, kamu, iya, kamu, bukan yang lain, adalah garam dunia. Kamu, iya, kamu, bukan yang lain, adalah terang dunia. Frase yang diterjemahkan dengan garam dunia, saudara, adalah tohalas teiskes, yang secara harafiah berarti garam bumi. Konotasinya yang menggarami bumi. Sedangkan frase yang diterjemahkan dengan terang dunia adalah tophos to kosmo. Tophos to kosmo. Konotasinya yang menerangi dunia. Maka secara keseluruhan kita bisa menerjemahkan, kamu, ya kamu, bukan yang lain, adalah yang menggarami bumi dan menerangi dunia. Adapun yang dimaksud dengan kamu atau hubeis, jelas bagi kita, adalah para pengikut Yesus yang terdiri dari murid-murid dan orang-orang banyak, para kader dan massa. Orang-orang yang telah menyambut panggilannya untuk mengikut dia. Orang-orang yang telah menyambut pemberitaannya tentang kerajaan Allah dan seruan pertobatannya.
dan berbondong-bondong mengikut dia karena merasa dan menyadari bahwa di dalam dia Allah sedang mengulurkan tangan, merangkul orang-orang berdosa, orang-orang terbuang, dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Istilah bumi, hegei, saudara, bukan semata-mata bermakna geografis. Bila kita boleh meminjam istilah sastrawan agung Indonesia, almarhum Pramudia Anantatur, bumi yang dimaksud Yesus adalah bumi manusia. Bumi yang dihuni oleh umat manusia, yang memberi hidup kepada umat manusia, yang menjadi tempat manusia berinteraksi satu dengan yang lain dan membentuk sejarah, sekaligus bumi yang dibentuk oleh manusia. Lebih jauh, bumi yang dimaksud oleh Yesus dari Nazaret adalah bumi yang menjadi tempat bagi manusia untuk beribadah kepada Allah dan menanggapi panggilannya. Begitu juga halnya dengan istilah dunia atau kosmos. Dunianya umat manusia. Lantas apakah artinya menggarami bumi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat Kejadian 6 ayat 11 dan 12. Dikatakan di sana, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bumi telah rusak, saudara. Dalam teks Yunani, telah rusak. What is kafet? Bumi telah rusak di hadapan Allah. Benar-benar rusak. Wahide dishata. Bumi penuh dengan kekerasan atau hamas. Mengapa? Karena semua manusia menjalankan hidup yang rusak atau khiskit di bumi. Akibatnya, Allah memutuskan untuk memusnahkan atau maskhid umat manusia bersama-sama dengan bumi. Kita membaca itu dalam Kejadian 6 ayat 13. Saudara, gambaran yang kita ambil dari kisah Nuh dan air bah ini kiranya menolong kita untuk memahami arti menggarami bumi. Menggarami bumi bertolak belakang dengan merusak bumi. Menggarami bumi berarti mengawetkan kehidupan di bumi dan membuatnya sedap. Mengawetkan kehidupan di bumi berarti membela kehidupan yang diancam oleh eksploitasi manusia oleh manusia. Penindasan si kuat terhadap si lemah dan marginalisasi sosial, termasuk yang dilakukan atas nama agama. Mengawetkan kehidupan di bumi juga berarti melindungi bumi dari pengerusakan dan kerusakan yang diakibatkan oleh bekerjanya logika, eksploitasi, penindasan, dan marginalisasi. Sedangkan membuat kehidupan di bumi menjadi sedap berarti mengusahakan bumi menjadi rumah yang ramah
dan nyaman bagi semua orang, bagi seluruh umat manusia. Membangun dan menegakkan relasi-relasi antar manusia yang lebih adil dan manusiawi, dan membangun relasi yang lebih ramah dan bersahabat antara manusia dengan buminya. Maka kontras dengan membuat bumi jadi penuh dengan kekerasan, sebagaimana kita baca dalam kisah Nuh dan air bah. Menggarami bumi dalam maksud Yesus dari Nazaret berarti memenuhi bumi dengan shalom, yang tidak lain dari mengerjakan perdamaian, kedamaian, dan kesejahteraan yang berkeadilan. Amin.